Lagi apa Kirana? Oh, ini aku lagi lihat tren globalisasi yang terjadi saat ini. Kita tidak bisa pungkiri ya, globalisasi memberi kita banyak peluang. Perusahaan kita kini bisa lebih berkembang lebih pesat. Terus kita juga bisa bekerja sama dengan berbagai negara. Tapi kadang aku ngerasa kita terjebak pada cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Iya Ihsan, globalisasi memang memberi kemudahan dalam berbisnis, tetapi kita juga harus ingat bahwa perubahan yang cepat ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Dalam manajemen syariah, kita diajarkan untuk selalu mengutamakan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang merugikan orang lain seperti riba dan ketidakadilan. Benar, tapi kadang sulit juga untuk tetap berada di jalur yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, saat kita menghadapi tawaran investasi besar yang menguntungkan, tapi ada unsur riba di dalamnya. Jadi, kita harus gimana? Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah tantangan Ihsan. Di saat seperti ini, kita harus memilih untuk bekerja dengan mitra yang sejalan dengan prinsip syariah. Kita bisa memanfaatkan instrumen investasi halal seperti sukuk yang memberikan keuntungan tanpa harus terjebak pada praktik riba. Tapi itu membutuhkan waktu yang lebih lama kan? Kita harus mencari mitra yang benar-benar memahami prinsip-prinsip ini, sedangkan pesaing-pesaing kita bisa mendapatkan keuntungan instan dari cara yang lebih cepat. Memang Ihsan, tetapi dengan berpegang pada prinsip syariah, kita tidak hanya mengutamakan keuntungan material saja, kita juga mengutamakan keberkahan dan keberlanjutan. Dalam jangka panjang ini, perusahaan yang mengikuti prinsip syariah justru akan lebih dihargai dan dipercaya oleh masyarakat. Tentu saja bukan hal yang instan, Ihsan. Jadi, kamu yakin kalau prinsip-prinsip syariah ini bisa bersaing dengan cara-cara bisnis global yang lebih bebas? Saya yakin Ihsan, prinsip syariah itu kan universal, bukan hanya untuk pasar muslim saja. Keberlanjutan, transparansi, dan keadilan adalah nilai yang dicari oleh banyak orang di seluruh dunia, tidak terbatas pada agama tertentu saja. Oke, aku mulai paham. Jadi, meskipun globalisasi membawa berbagai tantangan, dengan manajemen syariah kita bisa mengambil langkah yang lebih bijak dan tetap berorientasi pada keberkahan. Setelah Ihsan dan Kirana berdiskusi mengenai bisnis ekspor global, mereka memutuskan untuk melakukan investasi. Mereka mencari informasi terkait bisnis yang menjanjikan dan memiliki keuntungan yang besar. Akhirnya, Ihsan dan Kirana memutuskan untuk melakukan investasi di bidang sumber daya alternatif yang sedang dibutuhkan saat ini. Setelah mereka research, akhirnya mereka menemukan investor big cat yang tampak menjanjikan. Kemudian, mereka melakukan pertemuan dengan CV tersebut. Selamat sore Bapak Rozi. Oh, selamat sore. Ini dengan Mas Ihsan dan Mbak Kiran yang kemarin menghubunginya. Iya, benar. Oh, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Pak, kami melihat investasi di CV Bapak ini cukup menjanjikan. Iya Pak, jadi kami tertarik untuk berinvestasi di CV Bapak. Oke, baik. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat CV kami sama prosedur investasi kami. Nah, di situ juga ada benefit atau keuntungan investasi di CV kami. Jadi kalau kita investasi 100 juta di sini, berarti kita akan mendapatkan beberapa persen keuntungan dari uang yang kita investasikan ya? Iya, betul sekali Bapak. Jadi kalau Bapak sama Ibu investasi di CV kami 100 juta atau semakin besar, maka keuntungannya juga akan semakin besar. Wah, lumayan sekali ya Pak. Kami sangat tertarik untuk berinvestasi di sini. Akhirnya, Ihsan dan Kirana melakukan investasi di CV milik Pak Rozi. Setelah beberapa bulan kemudian, ternyata uang investasi yang dijanjikan belum juga ada kejelasan. Ihsan dan Kirana cukup ketakutan akan investasi yang mereka lakukan saat ini. Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam Kirana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi sepertinya kamu sedang tidak baik-baik saja. Iya nih Aini. Jadi gini, aku sama teman aku kan melakukan investasi, tapi sampai saat ini dari CV tersebut tuh kok belum ada kejelasan ya. Kalau boleh tahu, kamu investasi di mana? Di CV Berkah Abadi. Jadi kan niatnya aku dan rekan kerja aku mau muter uang biar kita dapat passive income. Tapi ya itu sama aja, sampai sekarang belum ada kejelasan. Mending kamu investasi di perusahaan tempat aku bekerja aja Kirana.
di perusahaan sekuritas global syariah. Kamu bisa beli saham dari perusahaan aku. Kalau boleh tahu, perusahaan kamu tuh bagaimana ya? Nah, perusahaan ini tuh dividennya udah berupa dolar, Kirana. Terus udah menerapin prinsip-prinsip syariah kayak akad, cara kegiatan usaha sama aset itu tuh udah tidak bertentangan dengan prinsip syariah gitu, Kirana. Terus cara aku tahu perkembangan investasi aku gimana? Nah, informasinya itu bisa diakses dari Indonesia, terus bisa melalui media massa atau situs web gitu. Oh, menarik juga ya. Mungkin mulai saat ini aku akan coba menabung dulu biar bisa investasi di perusahaan kamu. Iya, mending kamu investasi di sini aja, benefitnya banyak dan dijamin keberkahannya. Ihsan, gimana nih kelanjutan uang investasi kita? Ya nih, udah sejauh ini Pak Rosi nggak ada kabar juga, mana kantornya tutup lagi. Aduh, gimana ya? Apa kita ikhlasin aja? Iya Kirana, semoga investasi yang kemarin bisa jadi pembelajaran buat kita untuk lebih hati-hati lagi. Semoga uang yang udah kita keluarin kemarin bisa jadi amal buat kita ke depannya, terus diganti yang lebih sama Allah. Iya ya, semoga ya Ihsan. Dari kasus tersebut, banyak pembelajaran yang dapat diambil. Syarat investasi dalam Islam adalah ada akad, kemudian transparansi, keadilan, dan juga akuntabel. Globalisasi bukanlah ancaman, tapi peluang untuk berkembang dengan prinsip yang benar.